Hello everyone, jumpa lagi bersama saya dalam TOEFL Preparation Day 12. Pada kesempatan di hari ini, kita akan membahas soal-soal lagi, di mana kita nanti akan membahas 15 soal structure and written expression. Nah, soal ini nanti terdiri dari 10 soal incomplete sentence dan 5 soal error recognition. Nah, seperti biasa, nanti akan saya tampilkan slide soal, Anda pause, Anda kerjakan. Kalau sudah, nanti Anda play. Saya akan menjelaskan tentang apa jawabannya dan kenapa alasannya. Kemudian nanti di akhir ya, sesudah 15 soal selesai Anda kerjakan, nanti saya ingin Anda untuk menuliskan di kolom komentar berapa jumlah soal yang benar yang Anda berhasil raih dari 15 soal tersebut. Oke, sekarang kita mulai soal yang pertama. Saya berikan 2 soal yang pertama. Silahkan di pause, dikerjakan, kemudian di play. Oke, sudah? Baik. Sekarang sekali lagi, dalam mengerjakan soal TOEFL bagian incomplete sentence, caranya adalah dengan melihat kalimat yang ada itu ada apa saja. Coba kita lihat nomor 1, ada telephone cables, ini adalah subject. Oke? Kemudian that use optical fibers, ini adalah adjective clause. Berarti kita nggak anggap nih ya. Kemudian di sini ada can be, ya, berarti nanti akan diikuti oleh adjective, ya. Kemudian di sini kita lihat ada yet conjunction dan tentunya di sesudahnya ada subject dan verb. Oke. Sekarang kita lihat berarti dia butuhnya adalah kata sifat. They are ini subject verb, sedangkan di sini tidak membutuhkan subject verb lagi. Kemudian can be then the smaller and lighter. Ini salah karena then itu lokasinya harusnya di belakang. Maka yang tepat adalah yang C, smaller and lighter than. Jadi kalau ada then, depannya menggunakan ER sama ER. Kemudian nomor 2, kita lihat di sini ada beberapa koma. Kalau ada beberapa koma, berarti ini indikasinya dia adalah materi apositif. Oke? Sekarang kita lihat ya. Di sini ada is coagulated, ini adalah verb. Oke? By lactic acid or by both, ini dia bukan subject verb. In making cheese, ini tidak bisa menjadi subjek. Berarti nomor 2 kurang subjek, koma. Kemudian di sini ada apositif, kemudian di sini baru verb. Kalau A ini subjek verb, salah ya, karena dia butuhnya adalah subjek, apositif. Kalau yang B, kasein ini subjek, tetapi being that, ini ada kata that, ini salah, karena kalau ada that berarti ada verb. Sedangkan di kalimat ini tidak ada verb tambahannya, berarti salah, oke? Kemudian the chief milk protein is, ini adalah subjek, is ini verb. Padahal kita nggak butuh subjek verb. Maka jawabannya adalah yang D, kasein sebagai subjek, apositifnya the chief milk protein. Oke, ini 2 soal yang pertama. Sekarang lanjut 3 soal yang kedua. Silahkan di pause, dikerjakan, kemudian di play. Oke, sudah? Oke. Sekarang kita lihat number 3. Di sini ada sensory structures, ini adalah subject. From the heads, ini preposisi, kita coret aja. Of some invertebrates, ini kita coret aja. Verbnya adalah are called. Berarti sudah ada subject, sudah ada verb. Maka butuhnya apa? Oke, kalau kita kasih verb, dia salah. Kalau kita kasih subject verb, dia juga salah. Kalau kita kasih verb lagi juga salah, maka butuhnya adalah adjective clause that grew. Nomor 4, an etude is, ya, short musical composition written especially bla 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 a particular technique.
Di sini sudah ada subject, sudah ada verb. Oke ya. Berarti tidak boleh kalau sudah ada subjek, sudah ada verb, dikasih verb lagi, dikasih verb lagi, dikasih verb lagi. Yang boleh adalah menggunakan to. Karena fungsinya to adalah menggabungkan dua kata kerja. Jadi di sini ada to be, di sini ada kata kerja, kita gabung dengan to. Contohnya, I'm happy to help you. Di situ ada am sebagai verb, help sebagai verb digabung dengan menggunakan to. Kemudian nomor 5, di sini ada United States subject consists of, ini sebagai verb, many sociologists ini subject, believe ini adalah verb. Berarti sudah ada double subject verb, kita menggunakan kata sambung. Oke? Nah, in spite of sama despite ini tidak bisa digunakan jika sesudahnya ada subject verb. Ini kan subject verb, maka nggak bisa kita menggunakan in spite of sama despite. Kemungkinan apa? Even though atau whether. Nah, kalau whether tidak tepat karena whether itu untuk pilihan. Sedangkan di sini konteksnya adalah sesuatu yang kontras, maka kita menggunakan si even though. Next, lanjut. Sekarang 3 soal yang ketiga. Silahkan di pause, dikerjakan, kemudian dibahas bersama-sama. Oke, sudah? Baik. Sekarang kita lihat di sini ada many food preservation methods for inhibiting the growth of bacteria. Kita tidak menemukan subject verb, maka simple nomor 6 membutuhkan subject verb. A ini the many bukan ya. Since ini adalah kata sambung bukan. Maka jawabannya adalah yang C. There are many food preservation methods. Itu adalah pola subject verbnya. Kemudian nomor 7, the safflower plant ini adalah subject. Is grown ini adalah verb. Berarti tidak boleh ada verb lagi. Misal nih, menggunakan is obtaining ini nggak bisa. Oke? Kalau menggunakan which obtains it, ini nggak pas, konteksnya tidak tepat. Maka kemungkinan menggunakan obtaining atau obtained dia participle. Tapi kalau dalam konteks ini yang pas adalah yang obtain karena dia pasif, oil yang didapatkan from its seed. Tapi kalau obtaining, nah nanti dia nggak pas karena mendapatkan. Sedangkan oil itu didapatkan. Kemudian nomor 8 ada newspaper historian, subject, feel, ini verb, oke. That, conjunction, berarti non-clause ya. Joseph Pulitzer, subject, exercise, ini verb, berarti membutuhkan objek. Oke ya. Mana objeknya? Influence remarkable, ini salah ya. Karena ini adalah noun, oke. Kemudian remarkable adalah adjective. Influence subject verb bukan ya. Remarkable for his influence juga adjective. Yang pas adalah remarkable ini adjective. Sedangkan influence dia adalah noun. Oke, sekarang last one. Soal incomplete sentence yang terakhir. Silahkan di pause, dikerjakan, kemudian play. Baik, sekarang kita mulai ya. Must have ini adalah verb, oke. While adalah subject, their offspring, tadpoles, ini need, ini verb. Berarti sudah ada verb, conjunction, subject, verb. Berarti kurang subject. Mana subjeknya? Though ini conjunction, that itu conjunction, if itu conjunction. Maka jawaban yang pas adalah B. Frogs ini sebagai subjek ya. Frog and toads ini sebagai subjek. Kemudian nomor 10, the philosopher and educator, subjek John Dewey ya. Rejected ini verb, berarti membutuhkan objek. To use bukan ya objeknya. That kata sambung bukan. For bukan. Objeknya berupa kata benda yaitu authoritarian teaching methods. Nah,
Inilah 10 soal pertama untuk incomplete sentence. Nah, teman-teman yang ingin belajar bersama Royal English, Anda bisa membuka websitenya royalenglish.id. Bisa juga buka di Instagramnya royalenglish.id. Serta Anda bisa daftar kursus di nomor pojok kanan bawah itu 081 555 90 10 40. Oke, sekarang kita mulai soal error recognition. Saya ada 3 soal yang pertama, nanti kita akan ada 5. Silahkan di pause, kemudian dikerjakan dan Anda play untuk melihat pembahasannya. Oke, sekarang kita mulai nomor 11. One of the North America most renowned painter. Most ini menunjukkan paling. Oke ya, ini sudah benar ya. Kenapa nggak ada the-nya? The-nya digantikan dengan apostrof S, ini kepemilikan. Berarti ini benar. Painters, ini benar jamak karena di sini ada pola one of. Jadi kalau ada one of harus diikuti oleh kata benda jamak. One of my books, one of my friends, gitu ya. Grandma Moses was in her 70s when her began. Began ini adalah verb, maka her ini harusnya diganti dengan she. She began to paint seriously. Maka nomor 11 yang salah yang C. Nomor 12 ya. Novelty noun. Relatively high speed noun. And advantageously of. Nah, of itu di depannya atau di belakangnya harus berupa kata benda. Ini salah, harusnya apa? Harusnya an advantage ya, tanpa ausly. Kalau aus adjective, ausly dia adverb. Harusnya apa? An advantage of year-round service made early passenger trains from. Ini sudah benar semua. Yang salah adalah ini, harusnya noun. Nomor 13. Because incomplete records, ya, the number, Anda lihat di sini ada because. Anda perlu tahu bahwa kalau ada because berarti harus diikuti oleh subject verb. Sedangkan di sini cuma noun phrase incomplete records. Maka ini salah, harusnya because of incomplete records. Kalau enlistments, ini benar karena the number maupun a number harus diikuti benda yang jamak. Sedangkan kenapa verbnya tunggal has di sini? Karena di sini menggunakan the. Kalau the number diikuti tunggal, kalau a number diikuti oleh jamak. Dispute juga sudah benar. Oke, sekarang last one. Anda silahkan pause, kemudian Anda kerjakan, kemudian kita play. Oke, sudah? Kita lihat nomor 14. Estuaries are highly sensitive. Sensitive adalah adjective. Di depannya adjective, dia adalah adverb. So this one is correct. Kemudian ecologically important, ya, ini adalah adverb, kemudian adjective, kemudian noun, benar. Providing, ini pas, dia adalah participle karena di sini sudah ada verb. Yang salah adalah di sini ada life forms, ada S-nya menunjukkan countable, maka Anda jangan menggunakan much melainkan many. Ya, many life forms. Nomor 15, when conjunction the temperature subject drops verb, berarti conjunction subject verb ini sudah benar. Oke? Kemudian yang kedua ada the body subject conserves, itu adalah verb. Berarti kan dia butuh objek. Sedangkan verb ini adalah adjective. Ya, dia nggak bisa jadi objek. Harusnya apa? Dirubah menjadi noun warmth. By restricting, ini benar. Ini namanya gerund after preposition. Berarti yang salah adalah yang C. Ini yang salah adalah yang D. Oke, sekarang silakan dihitung. Kemudian jumlah benarnya tuliskan di kolom komentar supaya Anda semakin yakin bahwa apakah saya sudah semakin paham belum dengan konsep-konsep yang diajarkan di Royal English. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian video kita pada sore hari ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. See you.